Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi guys di edisi 9 unit HP rusak milik TNI. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu ya kita sudah bahas sudah 4 unit yang sudah kita garap. Nah, ini menyisakan 5 unit ya. 3 diantaranya tuh HP Nokia dan Sony Ericsson. Nah, ini HP-HP biasa ya. Lalu yang 2 lagi itu HP Samsung Android. Nah, ini banyak permintaan ya, request dari sobat semua yang menginginkan Androidnya. Oke, kita akan bahas 2 HP ini ya. Di depan kita ini ada HP Samsung. Sekilas ini nyaris mirip ya. Jadi bentuknya, desainnya, kala itu memang Samsung rata-rata seperti ini di era tahun 2010 ke atas. Oke, kita akan bongkar surat cintanya dan kita akan baca apa permasalahannya. Iya. Nah, ini saya kelentek dulu ya. Ya, kita bisa baca di situ keterangannya ya. Jadi intinya HP ini tuh di awal dia bisa nyala, lalu digunakan sama anaknya dan masuk air, lalu dibawa ke Samsung Centernya dan diharuskan ganti mesin. Nah, ini meminta sama saya gimana caranya bisa diselamatkan, lalu di factory reset. Ya, yang jelas saya nggak bisa memastikan ya apakah ini bisa selamat atau tidak. Intinya semua proses terrekod dan terdokumentasi ya, sehingga mungkin pemilik bisa nonton ini sebetulnya bisa nggak diselamatkan. Kalau di Samsung Center memang divonis ganti mesin. Oke, ini sudah saya buka tanpa baterai ya ternyata, dan saya lihat serinya tuh i9300. Untuk seri ini itu lebih dikenal dengan Samsung S3. Oke, untuk memastikan kondisi mesin kita cek dengan power supply. Seperti biasa disetel 4 volt. Sambungkan positif dan negatifnya. Lalu saya tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Dia naik hingga 0,2, lalu turun dan turun. Artinya di sini IC power bekerja dengan baik mengantarkan sampai 0,1. Disambut CPU 0,2 namun berhenti. Nah, ini asumsi sementara CPU bermasalah. Wow. Jujur guys, kalau sudah ke CPU biasa saya harap-harap cemas ya. Oke, sambil kita bongkar kita lihat dulu spesifikasinya. Ini adalah Samsung S3, displaynya hanya 4,8 inch, lalu RAM-nya 1 GB. Lalu HP ini itu dirilis tahun 2012 ya, dan LCD-nya tentunya Super AMOLED. Lalu ini menggunakan chipset Exynos untuk dari Samsung ya. Kala itu Samsung masih kuat dengan Exynos ya, belum ke Speedrum ataupun Qualcomm. Oke, ini saya lepas dan kita lihat di bagian mesin ya. Kita akan lepas satu-satu. Dan HP ini masih 3G ya, jadi belum zamannya 4G. Apa sudah ya? 2012 tuh sudah muncul 4G atau belum? Saya tidak begitu tahu secara pasti. Iya. Oke, ini kita sudah lepas ya beberapa komponen dan kita akan angkat bagian mesinnya. Wow. Jadi di sini saya melihat ada tingkat korosi ya. Terutama di bagian ini ya. Wow, amazing guys. Ini adalah tingkat korosi efek dari air.
lalu di area IC power juga ada. Ya, jadi ini memang pernah masuk air ya. Oke, ini ada beberapa komponen yang memang korosi guys. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan bersihkan korosi yang ada di komponen mesin, karena tidak menutup kemungkinan ya, efek dari korosi itu bisa mengakibatkan CPU nggak bekerja secara maksimal. Nah ini saya perdekat ya. Jadi kondisi memang seperti ini. Kalau masuk air lalu dibiarkan atau terjadi pembiaran, tidak segera dibersihkan, ya seperti ini. Dan itu sangat tipis harapannya. Namun ya kita berusaha. Siapa tahu ya hanya dengan dibersihkan bisa sembuh. Ya. Oke. Jadi ada beberapa area ya yang kena korosi. Nah biasanya dibersihkan dengan cairan thinner ya. Untuk rekomendasinya thinner gunakan yang A spesial, itu yang paling bagus ya. Memang agak sedikit susah nyarinya, tapi di toko online saya pernah lihat ada ya. Oke, saya tidak menggunakan yang A spesial tapi menggunakan cleaner. Bahkan boleh dicuci dengan air dan rinso ya, atau deterjen. Namun dengan catatan langsung dipanasin ataupun dikeringkan. Oke, ini sudah beberapa komponen area yang korosi saya bersihkan. Lalu tinggal saya panaskan ya. Nah ini ada beberapa IC yang sifatnya itu apa ya, dia permanen dilem ya, khususnya untuk di CPU dan MMC. Oke, setelah saya bersihkan saya akan cek. Nah ini saya sambungkan kembali bagaimana pergerakan jarum ampernya. Wow, ternyata saya melihat di jarum ampere masih tetap guys. Padahal ini area yang korosi sudah saya bersihkan. Berarti ini fix CPU harus ganti. Kalau CPU nyerah guys. Aduh, mudah-mudahan pemilik nonton ya. Jadi yang ini saya cancel. Karena CPU itu di Samsung rata-rata dilem. Nah dilem ini prosesnya ribet guys. Belum kita nyari CPU-nya. Oke lah, yang satu saya nyerah. Lalu yang ini, yang kedua. Ini Samsung seri apa ya? Ada keterangan boros baterai. Lalu apalagi itu? Pokoknya banyak surat cintanya nih. Intinya itu boros baterai itu kembung. Oke, kita akan coba bahas ya. Kita akan buka dulu apakah ini ada baterainya. Kalau di HP yang sebelumnya itu tanpa baterai ya. Oh, masih ada baterainya ya. Oke, ini kelihatannya Samsung Core ya. Saya coba tekan tombol power, tapi nggak ada respon guys. Oke, kita langsung cek dengan power supply. Kok ini nggak ada respon ya? Kalau saya lihat saya baca di surat cintanya itu kan boros baterai, tapi kok ini saya nyalakan nggak mau ya. Oke, perhatiin ya di jarum ampernya. Jadi dia itu berhenti di 0,08. IC power sudah bekerja tapi hanya setengah-setengah. Kedep lalu turun. Seharusnya IC power itu dia menghantarkan arusnya ke CPU ya 0,1. Syarat dari IC power itu bisa menghantarkan hingga ke CPU. Nah ini tuh hanya mentok di 0,06 ataupun 0,08 ya. Nah ini IC power masih setengah-setengah nih. Belum bekerja secara power dengan powerful ya.
Tapi kok di surat cintanya kok boros baterai. Kalau boros baterai berarti ini HP nyala enggak ya? Saya cek kok tidak mau nyala. Nah ini saya pastikan baterainya juga masih ada tegangannya ya. Seharusnya ya ini kalau boros baterai kan artinya HP nyala ya, tapi ini tidak mau. Oke, intinya apa yang saya dapat itu saya rekod ya. Jadi ini saya terima dalam keadaan mati, di luar kasusnya yang di surat cinta. Nah ini kan mati ya, saya cas tidak mau, saya nyalakan juga tidak mau. Dicek power supply itu juga tidak mau nyala, dia hanya 0,08 keder-keder lalu turun. Oke, kita akan bongkar dulu HP-nya ya. Jadi ini posisi mati total. Oke, sambil bongkar kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy Core. Displaynya 4,3 in, lalu RAM-nya 1 dan internal 8 GB. HP ini dirilis tahun 2013 dan masih support 3G. Lalu chipsetnya menggunakan Qualcomm. Wow, amazing. 2013 Samsung sudah masukkan Qualcomm ya di sini. Lalu ya untuk LCD TFT ya, belum Super AMOLED. Oke, ini sudah terbuka hingga ke bagian mesin. Saya perhatiin di bagian mesin aman dan mulus ya, tanpa ada tingkat korosi. Nah ini kita lepaskan ya beberapa konektor, kabel antena. Jadi untuk di Passionnya Samsung 2010 sampai 2015 rata-rata seperti ini ya, modelnya itu kayak telur. Ya paling perubahan di 2014 atau 2013 ya, 2014 kelihatannya. Jadi dulu tuh modelnya ya belakangnya seperti apa ya, telur-telur pipi. Oke guys, ini sudah terbuka. Setelah kita cek dengan power supply, analisanya itu terjadi permasalahan di IC power. Nah yang mesti dilakukan, kita akan cek di mana posisi IC power. Oke, perhatiin ya di sini. Nah ini adalah eMMC. Nah ini ada tulisan Qualcomm, berarti CPU atau chipsetnya tuh Qualcomm. Lalu sebelahnya berarti IC power. Nah berarti posisi IC power itu bersebelahan dengan CPU. Nah ini secara zoom ya, secara dekat saya perjelas. Jadi dia menggunakan IC power PM829. PM itu ya power management ya, artinya biasa kode untuk di chipset Qualcomm itu PM. Ya, ini saya tidak punya stok untuk IC power ini. Dan saya sudah kontak di beberapa toko spare part juga lagi kosong untuk spare partnya. Nah ini saya tidak tahu apa yang mesti dikerjakan selain iseng-iseng berhadiah tentunya. Ya seperti biasa ya, saya akan lindungi dulu untuk bagian MMC dan CPU. Lalu kita siapkan blower ya di setelan anginnya tuh 3, lalu panasnya 350. Lalu kita tambahin dulu flux di atas IC power yang akan kita rehot. Nah kali ini selain rehot saya akan gunakan goyang inul. Goyang inul ini proses dimana di saat kita rehot kita goyang dengan pinset ya IC nya sampai dia itu kembali ke presisi awal. Goyangnya jangan terlalu kencang, sedikit aja. Ya jadi ini saya tidak bisa memastikan ya apakah worth it atau berhasil atau tidak. Yang jelas solusi yang paling bagus ya ganti IC powernya. Tapi berhubung karena
setiap kasus saya kerjakan hari ini, saya rilis hari ini. Saya kontak tidak ada ya mesti dicari via toko online, tentunya ada ya kalau di e-commerce. Ya, ini setelah kita rehot, kita lepaskan untuk penahan atau anti panasnya ya. Lalu kita diamkan dan kita dinginkan dulu. Sambil menunggu dingin, kita pasang, kita rakit dulu beberapa antena kamera ya. Lalu ya kita akan rakit kembali. Jadi saya tidak tahu pasti ya HP ini tuh awalnya kenapa, tapi bisa jadi memang dulu awalnya nyala, lalu karena terjadi short ataupun boros baterai, bocor arus sehingga dia mati saat saya terima. Nah, ini ada tombolnya ini kok sering lepas ya. Oke, ini sementara waktu saja, kita langsung tes dengan pengecasan ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada harapan ya. Ayo, alhamdulillah guys. Muncul logo pengisian guys, artinya amazing. Wah, berhadiah betulan ini guys. Awalnya iseng-iseng, ternyata berhadiah betulan guys. Oke, fix ya, berarti memang betul IC power yang bermasalah. IC power kurang stamina, kurang ngangkat, kurang menghantarkan arusnya hingga ke CPU. Dia hanya mentok 0,08, keder-keder lalu turun. Aduh, alhamdulillah ya. Jadi ya, ini mudah-mudahan pemilik juga nonton. Di sini saya tidak melakukan penggantian ya, saya hanya merehot saja. Berarti indikasinya ini ya solusi terbaik memang harus diganti IC powernya. Tapi karena waktu lalu proses ya, mesti saya beli online itu kan memakan waktu. Oke, jadi ini sudah kelar. Dan pertanyaannya apakah bertahan? Nah, itu wallahu a'lam, tergantung kasusnya. Sistem rehot, jika kasusnya karena jatuh rata-rata bertahan. Tapi jika kasusnya karena air, direhot terus bisa, itu rata-rata ya begitu guys. Kadang ya tahan, kadang tidak bisa dipastikan ya. Oke, ini saya tinggal kencangkan lagi baut-bautnya ya. Berarti tinggal 3 unit ya untuk di HP yang jadul. Ya, ini saya coba pasang kartu ya. Apakah HP ini itu kan HP keluaran lama ya? Apakah IMEI aman tanpa keblokir? Oke, saya nyalakan, muncul Samsung Galaxy Core. Kita akan cek ya apakah dia bisa membaca kartu, apakah keluar sinyal. Wow, ini masih original ya guys ya. Jadi casing tutupnya pun masih rapi. Oke, jadi pengecasan oke ya. Lalu nah, ini untuk sinyal alhamdulillah ya muncul. Jadi saya pastikan sinyal aman. Lalu kita akan cek apa lagi nih. Kita masuk ke pengaturan. Kita cek recent, tombol back normal saja ya, nggak masalah. Lalu kamera ya. Aduh, mukanya masih berantakan ini. Ya maklum guys, kondisi pagi-pagi habis ngopi, nggak mandi langsung ke counter. Oke, ini surat cintanya ya. Yang saya masih tanyakan ini kenapa kasusnya boros.
kemungkinan besar ada faktor IC power, kala itu efek dari jatuh bisa jadi tidak terkonek dengan baik sehingga bocor, mengakibatkan boros baterai. Sehingga setelah dilakukan rehot dia kembali menyatu kaki yang ada di bawah IC. Dan ini tentunya insya Allah aman, tidak boros. Nah ini yang satunya lagi CPU, saya cancel. Oke, itu saja ya perjalanan 9 unit HP, semoga bermanfaat. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.